belum ngantuk. Halo Pak Jo, Mas Pongki. Ya, hari ini kita coba sharing-sharing diskusi ya bersama teman-teman IKP. Kebetulan Pak Jo ini Sekretaris Umum Provinsi. Mas Halo. Pongki ini posisi bendahara umum. Ya. Yang megang duit. Ya. Kaki nih kita. Nah, IKP sendiri itu sebenarnya sudah di Bali ya, itu udah 2 tahun ya. Kita tahun kedua tahun ini. Gitu. Terus ya mungkin kita belum banyak lah yang kita kerjakan di Bali ini. Ya banyak faktor yang membuat kami ini agak terbatas dalam pergerakan ya. Ya Ini tahun ketiga Om. tahun ketiga ya. Kan kita dilantiknya 2020 punya tuh. Oke, pas pandemi pertama ya. Ya. Oke. Oh iya udah tahu. Artinya kita tahun ketiga, guys. Nah, dengan harapan untuk tahun-tahun berikutnya ya kita mungkin lebih berdampak lah untuk pedagang pasar ya. Ya kami akui selama 3 tahun bergerak kami belum maksimal mungkin ya. Walaupun kami sudah mencoba masuk di beberapa dinas dan instansi, ke pemerintahan pun kami sudah lakukan, ketemu gubernur pun sudah kita lakukan juga ya. Tapi sampai hari ini ternyata pergerakan kita ya masih belum signifikan ya, kami mengakui itu. Tapi kami tetap semangat, kami tetap mengawal program-program pemerintah yang berkaitan dengan pasar tradisional. Ya. Ada beberapa kasus yang di tahun 2022, 2023 terkait revitalisasi pasar pun ya kami ya memang mengakui ya kami belum bisa berbuat banyak, tapi kami tetap mencoba, tidak akan berhenti untuk memperjuangkan teman-teman Bapak Ibu pedagang pasar. Itu sih. Nah, hari ini kita ngobrol santai nih, program IKP yang rencana akan kita jalankan yang sekarang sebenarnya sudah berjalan tapi belum signifikan, yaitu membantu pedagang untuk pembuatan NIB ya, dengan manfaat untuk meningkatkan ekonomi pedagang ya. Karena kalau sudah punya NIB ya infonya tentang KUR akan dipermudah, karena itu bagian syarat. Bukannya mereka bisa online sebenarnya kan ini Sebetulnya mereka sudah bisa melakukan sendiri Mas, pedagang kita ini, tapi tidak semua. Nah, tugas kita ya sebenarnya bukan ini, tidak ada arahan, tidak ada instruksi, tapi inisiatif IKP Bali sendiri mengarahkan untuk Bapak Ibu pedagang supaya segera punya NIB gitu. Karena NIB kan bisa di-download di Google ya. Dan itu juga syarat apa yang perlu diisi-isi sangat mudah, cuman yang penting punya nomor handphone, punya KTP, punya tempat usaha. Iya kan tinggal masuk di OSS itu kan. Ya, di OSS. Karena waktu itu yang sempat tahun lalu kalau nggak salah si Menteri PPKM sempat Bali kan sempat juga untuk beberapa pedagang udah dikeluarkan. Ya. Cuman ini sesuai dengan arahan Pak Ketua aja, katanya sih kalau bisa kita juga akan membantu secara jemput bolanya gitu kan. Ya. Nah, cara menjemput bolanya ini yang kami masih ada kendala Mas. Ya berusaha sih untuk memfasilitasi dan melalui media sosialnya IKP aja. Sementara ya kawan-kawan IKP yang ada di grup, terus ada di luar komunitas yang kebetulan mereka tahu minta tolong, ya kita bantu kan gitu. Itu sih NIB ya, manfaatnya bisa di searching lah ya di Google. Terus kita juga sudah berjalan BPJS Ketenagakerjaan yang sudah terbukti banyak kawan-kawan kita yang sudah coba klaim dan ternyata memang tidak sulit, dan itu sudah berjalan. BPJS Ketenagakerjaan yang program BPU ya, dan itu pun sebenarnya mereka bisa daftar sendiri secara online gitu. Cuman kalau mereka daftar secara mandiri, takutnya kalau terjadi sesuatu tidak ada yang awal. Nah, kalau melalui kita ya walaupun kita tidak menjamin akan mengawal, tapi setidaknya kita punya akses untuk mengingatkan dari pihak BPJS yang ada di Denpasar untuk dibantu. Itu sih ya, karena semua sekarang kan transparan, keterbukaan ya, tapi ya tetap tidak ada yang mengarahkan, tidak ada instruksi, tapi ini inisiatif dari IKP sendiri supaya pedagang punya perlindungan kerja. Itu sih. Nah, ini Pak Joni, apa nih yang kira-kira mau disampaikan dalam waktu yang sudah berjalan hampir 3 tahun ini? Nah, kalau IKP kan sebenarnya kan kita ini
perpanjangan tangan bagi para pedagang, Bu. Lebih banyak berkiprah ke masyarakat sih sebenarnya. Sebenarnya kan masyarakat sendiri sudah pasti mengenal lah pedagang pasar. Yeah. Cuman IKP-nya kan masih belum tahu IKP ini sebenarnya fungsinya apa gitu kan. Tapi fungsinya adalah sebenarnya adalah perpanjangan tangan itu. Jadi kita membantu pedagang-pedagang pasar itu untuk banyak hal yang mereka tidak ketahui. Jadi misalkan bagaimana kalau misalkan menguruskan BPJS, mungkin nanti ada urusan NIB atau gimana untuk mengembangkan usahanya, atau mungkin ada permasalahan legal di pasarnya. Nah itu sebenarnya IKP ini lebih banyak ke situ sebenarnya. Yeah. Gitu mungkin ya Pak Edo ya. Jadi kita perlu lagi mungkin sosialisasi lagi. Yeah. Kita sudah kerjasama dengan BPOM itu terkait untuk memberikan edukasi untuk makanan yang keluarga gitu ya, dengan juga mungkin makanan-makanan yang berbahaya yang beredar di pasar-pasar. Jadi itu kan perlu diberikan kepada para pedagang pasar, karena pedagang pasar mungkin sudah tidak tahu, mungkin bukannya dia tidak tahu, dia tahu, mungkin takut nanti barangnya kalau misalkan nggak laku nanti dia rugi atau gimana. Nah itu yang nanti perlu kita berikan pengertian bahwa barang yang sudah kadaluarsa atau mengandung bahan-bahan yang berbahaya memang tidak diperbolehkan, karena itu nanti membahayakan masyarakat. Nah itu yang perlu kita berikan edukasinya gitu. Jadi ya tugas dari IKP adalah seperti itu kurang lebih sih sebenarnya ya. Gitu. Cuman mungkin kan beberapa tahun terakhir ini semenjak kita sudah mulai di masa-masa dari pandemi ke endemi, kan otomatis IKP kan kita organisasi yang nggak full orangnya di organisasi. Sebagian dari kita punya kerjaan yang masing-masing, jadi ya kesannya kita kelihatannya ya kayak sampingan, jadi kayak sampingan, tapi sebenarnya kita tetap mengawal dari belakang gitu kalau ada isu-isu tertentu. Ya kita mohon permakluman karena kita nggak full tiap hari di dalam organisasi. Ada yang kerja di sini, ada kerja situ kan, kita ada berdagang juga. Ya itu permakluman dari ya pada dasarnya sih IKP ini berbagai macam latar belakang ya. Ya tapi karena punya inisiatif dan ingin terlibat bagaimana tentang pasar tradisional yang ada di Bali, ya IKP bahasanya ikut cawe-cawe ya. Walaupun kami tidak sepenuhnya berada di pasar tradisional, tapi kami selalu mengawal. Begitu mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pedagang pasar tradisional, kami mencoba secepat mungkin untuk segera ikut terlibat di dalamnya. Ya mudah-mudahan sih dalam kondisi yang sudah mulai ke endemik ini, sektor ekonomi pasar tradisional mulai meningkat dan pemerintah kembali cawe-cawe bahasanya kan, bagaimana tentang pasar tradisional ini. Ya harapan kita sih sebagai IKP jangan sampai pasar tradisional ini bukan diabaikan, artinya diperhatikan tapi setengah hati oleh pemerintah. Kan itu ya, ini harapan dari teman-teman IKP kan gitu kan, apalagi sekarang tahun politik kan gitu. Kan gitu. Nah mereka mungkin akan lebih seksi memperhatikan sektor-sektor yang memang cuannya besar gitu loh. Tapi IKP berharap jangan sampai salah persepsi, pemerintah harus tetap cawe-cawe ada di sini. Pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah nasional kan gitu kan. Karena ada kutipan sejarah yang pernah saya dengar ya, mungkin kawan-kawan di luar sana pun juga dengar kan ya. Di mana ada kerajaan di situ ada pasar. Artinya kalau kawan-kawan yang sekarang lagi berpolitik ini memahami konsep pasar tradisional itu ya, dia yakin kok untuk mendapatkan kursi di legislatifnya kok kayaknya tanda kutip kok mungkin akan lebih mudah untuk kesana, karena jelas di pasar ini ada semuanya kan gitu kan. Walaupun kita hari ini notabene secara undang-undang kami tidak pernah bermusuhan dengan siapapun lah ya, entah pasar modern entah siapa, tapi kami tetap berharap supaya pasar tradisional ini diperhatikan ya. Mungkin itu ya, ada yang tambahan mungkin Pak Sekretaris dan Pak Bendung? Ya sejauh ini memang kita juga tidak menutup mata kan, semenjak pandemi kan bermunculan toko-toko modern dan itu pun
kadang di depan pasar sudah muncul, di depan pasar, di sebelah pasar. Karena secara aturan kan memang sebenarnya tidak diperbolehkan ada radius. Ada aturannya. Akan tetapi ya itu tadi, kita tidak bisa menutup mata. Aturan adalah aturan. Nah, dan aturan bisa dirubah sampai membuat aturan gitu dengan tanda kutip di belakang. Akan tetapi pasar atau modern mereka punya pasar sendiri, pasar tradisional punya pasar sendiri. Jadi punya market masing-masing. Jadi orang punya kebutuhan masing-masing, dia akan datang ke tempat yang mereka perlukan gitu. Jadi ya kita tidak bisa banyak komplain atau kita akan protes, tapi ya sejauh ini seperti itu, itulah adanya dan kita tidak bisa menutup mata itu dan terjadi ya seperti itu. Selama tidak ada yang saling dirugikan. Iya, tapi kalau seandainya ada gesekan itu ya kita akan berusaha untuk turun sebagai pendengar. Itu kan kita akan jadi tangan perpanjangan tangan dari pemerintah untuk menengahi ini. Gitu. Walaupun secara langsung tidak ada instruksi dari pemerintah, tapi kita punya inisiatif ya untuk menjadi mediator kan. Karena tadi aturan, buktinya aturan bisa dilanggar kalau di Indonesia kan gitu. Siap. Negara plus 62 ini memang seperti itu, kita tidak bisa. Tidak apa-apa sebenarnya oke kalau misalkan memang pasar tradisional lalu ada bermunculan juga pasar modern ya, minimarket dan lain-lain gitu ya. Itu kan pasarnya juga sudah mulai berbeda. Nah, tinggal gimana caranya memoles nih pasar tradisional nih. Bukan berarti memodernisasi, tapi memoles, membuat dia lebih menarik, produk-produknya juga lebih lebih banyak yang lebih seni ataupun lebih ke tradisi, yang full tradisi gitu ya. Jadi lebih menarik kepada orang luar. Karena justru banyak wisatawan-wisatawan di Bali yang mereka itu lebih tertarik ke pasar untuk belajar pasar tradisional. Jadi kalau misalkan mereka tahu bahwa di situ juga ada pasar modern, ya oke, mereka akan mencari mungkin barang yang memang mereka butuhkan. Tapi pada saat mereka ke pasar tradisional, di situ kan mereka bisa melihat keunikan dan mungkin juga barang yang tidak tersedia di sana di pasar modern, tapi di pasar tradisional. Nah ini yang perlu nanti lebih banyak diperhatikan gitu di situ. Jadi kalau misalkan barang-barang yang dijual di pasar tradisional, terus penyajiannya lebih menarik, lalu mungkin juga nih ya, ini yang penting ya, karena dari pihak sekarang ini kan wisatawan kan tidak hanya terbatas pada wisatawan dari Australia ya, dari Eropa, tapi juga dari Timur Tengah. Nah dari Timur Tengah ini kan mereka pengen juga tahu pasar tradisional itu. Nah bagaimana cara penyajiannya, klasifikasinya, gitu kan. Bali ini kan memang komunitas yang heterogen, jadi barang-barang yang tersedia itu ada barang-barang yang non halal, lalu juga ada yang halal. Nah dari sini mungkin nanti perlu kita bantu dari pihak pedagang ini untuk membuatkan sertifikasi halal. Karena apa? Karena mereka yang akan belanja ke sana kan pasti akan bertanya. Jadi ini bukan masalah nanti akan membuat pasar tradisional ini akan menjadi pasar seperti di Arabisasi, bukan. Tapi ini lebih kepada ramah kepada pembeli yang akan ke pasar tradisional. Jadi mereka sudah bisa membeli, oh ini yang bisa saya beli ini, oh ini yang nggak bisa saya beli. Jadi mereka tetap akan belanja di pasar tradisional. Tapi kalau kita pukul rata dan kita tidak ada ininya, jadi tidak ada sertifikasi ataupun pemisahan itu nanti kita tidak bisa menggrab pembeli yang dari mereka ini, dari pasar yang khusus ini. Karena pasar yang khusus ini kan semakin lama semakin besar. Dari masuknya airline yang besar-besar seperti Emirates, Etihad. Nah itu per hari itu sudah mulai banyak bermunculan turis-turis dari Mediterranean, dari Timur Tengah ini. Nah mereka mau makan, mereka mau cari barang-barang belanjaan, yang itu yang memang pasti ya paling tidak punya sertifikat, bukan sertifikasi lah, tadi ibaratnya yang memang bisa mereka beli gitu kan. Jadi isinya apakah sesuai nggak dengan yang mereka anut gitu ya, karena kebanyakan dari Timur Tengah kan ya tidak semua juga orang Muslim, tapi ada juga yang Muslim kan. Nah mereka kan pengen makan yang memang kandungannya artinya gini, dari pihak yang membidangi tentang sertifikat halal ini, artinya saat ini harus mereka mulai cawe-cawe ke pasar tradisional.
Ya, kurang lebih seperti itu kan gitu kan ya. Supaya mereka yang tahu persis, mereka bisa edukasi kan gitu kan. Iya. Apa manfaatnya, apa keuntungannya, Iya. kan gitu kan. Nah, Iya. mungkin seperti itu ya. Harapannya sih nanti pemerintah mendengarkan ini kan gitu. Betul. Tapi tadi Pak Sekum ya, Pak Sekwil lah ya, Pak Jo tadi menyampaikan tentang wisata pasar. Nah, ini menarik sebenarnya. Karena gini, kalau kita berbicara kita liburan ke luar daerah, ke luar negeri ya, atau mungkin anggap aja kita keluar daerah. Biasanya setelah melakukan kegiatan kita di Singapura mungkin ya, kita pasti kepingin membeli oleh-oleh. Mobilnya bisa di mana? Nah. Ya biasanya ke pasar tradisional. Kayak di Singapura tuh ada itu kan pecinaan, ya terus ada yang tempat-tempat lain. Nah, itu kan pasar tradisional mereka jual kan. Nah, jangan sampai apa yang menjadi pemikiran tamu-tamu luar negeri ke Bali ini bahwa pasar tradisional akhirnya kok malah mendekati pasar modern. Nah, ini juga salah ini kan nanti kan. Nah, harapannya juga diperhatikan bahwa ternyata pasar ini juga konsep untuk menjadi pasar tradisional juga potensi untuk dijual juga kan gitu. Pasar wisata maksudnya. Pasar tradisional yang konsep wisata. Karena kalau ngomong wisata atau berbicara tradisional artinya kan zaman lalu, masa lalu kan gitu, tradisional kan gitu. Artinya itu kalau dikembangkan lagi mungkin bisa kita jual menjadi objek pariwisata kan gitu ya. Iya. Apalagi Pak Fong ini kan juga sering bawa tamu kan, sambil promo Ya, gitu. kan tradisional tuh berasal dari kata tradisi. Tradisi itu kan Ya. suatu budaya kan. Budaya. Masa lalu, masa lampau. Dalam budayanya orang Ya. jual beli itu kan ada tawar menawar kalau misalnya Iya. maksud. Jadi kita tidak bisa meninggalkan konsep itu, tetap konsep tawar menawar ada, tapi sebisa mungkin dikemas sedemikian rupa biar orang tuh Tidak, tapi juga tetap tidak kehilangan Kehilangan tradisionalnya. karakter si tradisionalnya. Kadang kan ada beberapa tamu kan yang masuk ke pasar, kok agak jorok ya misalkan. Ah. Itu sebisa mungkin sih pemerintah Ya. juga ikut ambil bagian sih kan. Cawe-cawe ya tadi. Artinya sanitasinya di mana dan Artinya ini juga masukan untuk teman-teman yang sekarang menjadi kepala pasar ya, yang ada di Bali lah, kita bicarakan Bali ya. Harapannya apa yang menjadi permasalahan mungkin bisa nanti disampaikan yang mungkin ke media sosialnya IKAPI. Nah, coba IKAPI yang akan menyalurkan ke pemerintah. Mungkin seperti itu ya, kita akan membantu ya. Karena selama ini mungkin ya mohon maaf, mungkin mereka punya akses secara langsung tapi nggak berani menyampaikan kan gitu kan. Mereka punya akses, saya yakin punya akses. Tapi karena mungkin nggak enak atau mungkin bahasa pakewo lah ya, nggak berani menyampaikan. Mungkin dengan melalui IKAPI nanti kami akan menyampaikan ya. Karena yang berkaitan pasar tradisional jelas kan, kemana-kemana kan kami sudah tahu ya IKAPI ya. Ya, mungkin itu Pak Jo, Mas Ya. Fongki. Ya, boleh. Ada yang mau disampaikan lagi? Mungkin sementara. sementara itu dulu dari Siap. IKAPI. Mungkin dalam Kita akan ada sesi Ada sesi diskusi ngobrol berikutnya ya. berikutnya mungkin lebih ke politik kan. Nah, Politik lagi lebih keren lagi nanti ya. Oke, itu aja. Oke. Sukses selalu buat Bapak Ibu semua.